membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor makanan dan minuman ya. Mungkin teman-teman Gen Z dan milenial yang biasa nongkrong di kedai kopi satu ini harusnya sudah tidak asing lagi ya. PT Fore Kopi Indonesia Tbk atau dengan kode emitennya Kopi yang berencana melantai di Bursa Efek Indonesia pada April bulan depan. Nah, kira-kira valuasinya murah atau enggak dan bagaimana nih prospek bisnisnya? Ya, dimana kalau kita lihat untuk harga penawaran awalnya yaitu ditetapkan di Rp160 per lembar saham hingga Rp202 per lembar saham. Dimana masa penawaran awalnya hari ini sudah berakhir ya di 19 hingga 21 Maret 2025. Nanti kita tinggal menunggu di tanggal penawaran umumnya yang nanti akan jatuh di 26 Maret hingga 9 April 2025. Dan di mana nantinya untuk tanggal efektifnya ini akan jatuh di 25 Maret 2025 dan untuk penjataannya di 9 April 2025, untuk pendistribusiannya di 10 April 2025 dan untuk pencatatannya atau melistingnya akan jatuh di 11 April 2025. Dan di mana dana IPO yang diraih nanti berkisar sekitar 300 miliar hingga 379 miliar rupiah. Dan di sini Perseron masuk di papan utama nih, menarik juga ya. Dan untuk penjamin emisinya di sini ada Henan Putih Sekuritas dan juga Mandiri Sekuritas. Ya, kita ketahui Henan Sekuritas ini pernah membawahi IPO dari Das, Cuan, dan juga Ratu. Lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO-nya? Ya, jadi untuk penggunaan dana IPO-nya Perseroan membagi menjadi 3 ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama sekitar 76%-nya nanti akan digunakan untuk membuka outlet baru yaitu sebanyak 140 outlet yang dimana dengan komposisinya 10% untuk outlet flagship, 80% untuk outlet medium, 10%-nya untuk satellite. Jadi kalau kita lihat nanti untuk wilayahnya ada di Jabodetabek dan juga wilayah lainnya ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga Bali. Yang dimana nantinya untuk penggunaan dananya bertahap ya, penggunaannya dari 2025 hingga 2026. Kemudian yang kedua 18% juga sama ya, nggak beda jauh. Jadi nanti digunakan untuk setoran modal kepada CFI atau Cipta Favorit Indonesia yang digunakan juga untuk membuka outlet baru sebanyak 30. Yang dimana komposisinya sama 10% untuk flagship, 65% outlet medium, 25% untuk yang satellite dan di mana nanti untuk wilayahnya ada di Jabodetabek juga, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan untuk penggunaan dana IPO-nya bertahap dari 2025 hingga 2027. Nah, untuk sisanya nantinya akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja. Ya, kalau kita lihat di sini nantinya salah satunya untuk membeli biji kopi, gula, sirup, susu, bubuk, minuman serta bahan kemasan juga untuk biaya sewa outlet, biaya utilitasnya seperti air, listrik, telepon, dan juga internet. Jadi kalau kita lihat memang untuk penggunaan dana IPO-nya tidak digunakan untuk membayar hutang. Nah, lalu bisnis Fore ini selain dari kopi, jual apa aja nih kira-kira? Ya, jadi Fore Kopi kalau kita lihat memang sudah hingga sampai September 2024, Perseroan sudah mengoperasikan sebanyak 217 outlet. Jadi kalau kita lihat memang berdasarkan laporan keuangannya, Fore Cafe ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 3 segmen. Jadi ada 3 segmen bisnis. Yang pertama segmen minuman yaitu ada Fore Signature, Classic Cafe dan juga menu minuman non-coffee ya. Kemudian untuk makanannya untuk saat ini roti dan juga kue Fore Deli. Tapi memang Perseroan berencana untuk ekspansi di menu donat nantinya. Kemudian ada segmen lainnya yaitu ada merchandise seperti botol minuman, tas, juga produk-produk yang berkolaborasi dengan Fore. Nah, selain dari bisnisnya kita juga bisa melihat anak-anak usaha dari Fore Cafe. Ya, jadi anak usahanya ada 4 yang dimana kalau kita lihat persentase kepemilikannya semuanya adalah 100%. Tapi di sini ada yang di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri. Kalau kita lihat di sini yang pertama ada Fore Bakery Indonesia. Memang saat ini belum beroperasi ya, belum melakukan kegiatan operasional. Kemudian ada CFI Cipta Favorit Indonesia. Di sini juga memang belum melakukan kegiatan operasional. Untuk Fore Cafe Singapura di sini kegiatan umumnya sama ya, kedai kopi juga sudah beroperasi. Kemudian ada Fore International. Di sini kalau kita lihat ini adalah holding investasinya dan di sini memang untuk
kegiatan operasional memang belum berlangsung. Nah, lantas bagaimana nih selain dari bisnis, ini yang paling ditunggu-tunggu adalah kinerja keuangannya. Kira-kira jual kopi ini laris gak sih? Untung gak sih? Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara pendapatan ya atau penjualan dari perseroan memang terdapat peningkatan ya. Jadi ini datanya sesuai prospektus dari 2021 hingga September 2024. Jadi kalau kita lihat di tahun 2021 107,36 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2022 pendapatannya 286,7 miliar, meningkat lagi secara year on year di 2023 482 miliar. Kalau kita lihat untuk September, sesama September ya 2023 ke 2024 juga terjadi peningkatan. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya secara laba bersih, walaupun memang pendapatannya sempat meningkat, memang di tahun 2021 Forecafe masih membukukan kerugian di 33,89 miliar rupiah. Di 2022 masih rugi 59,6 miliar rupiah. Tapi di tahun 2023 sudah mampu membukukan laba meskipun memang tipis hanya 1 miliar. Tapi hingga September 2024 perseroan sudah membukukan laba bersih sekitar 41,4 miliar rupiah. Ini angka kenaikannya luar biasa ya dibandingkan dengan year on year di tahun 2023. Jadi kalau kita lihat memang kontribusi dari pendapatan perseroan masih besar itu di segmen minuman. Jadi kalau kita lihat per September 2024 kontribusinya sekitar 90,8% atau 660,4 miliar rupiah. Lalu sisanya baru dari segmen makanan 62,45 miliar rupiah dan juga lainnya sekitar hanya 3,5 miliar rupiah saja. Nah, lalu valuasinya murah atau enggak nih sebagai kedai kopi yang memang sudah banyak digemari ya, terutama Gen Z dan juga milenial. Ya, tadi di mana harga yang ditawarkan untuk penawaran awalnya di 160 hingga 202 rupiah per lembar saham. Jadi kalau kita hitung secara harga kewajarannya memang harga IPO-nya lumayan mahal ya di sini. PBV-nya atau price book value-nya di 6,4 hingga 8. Jadi di mana investor harus membayar 8 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Price earning ratio-nya secara sektoral juga di sini cukup overvalue di 25 hingga PE 31,9. Jadi meskipun tadi sudah turn around ya dari rugi menjadi laba, tapi sayangnya valuasinya yang ditawarkan memang masih cukup mahal. Nah, lantas ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana nih track record dari penjamin emisi Henan Sekuritas dan juga Mandiri Sekuritas? Ya mungkin kalau kita lihat underwriter-nya Mandiri Sekuritas memang tidak mencatatkan kinerja yang cukup maksimal ya bisa dibilang. Karena kalau kita lihat ada CMRY, Avia, Goto, NCKL, Aman, CNMA, dan MDIY. Kalau kita lihat memang pergerakannya tidak ada yang arah ya. Memang sebagian ada yang koreksi, sebagian juga ada yang naik tapi naik tipis. Tapi kalau kita lihat ke tetangganya, Henan Putih Rai Sekuritas, di mana underwriter-nya pernah memegang Cuan, Das, dan juga Rato. Kita ingat waktu itu di tahun 2023, Cuan arahnya 6 kali atau naik 6 hari beruntun. Das juga naiknya 7 hari beruntun. Dan yang terbaru kemarin di awal tahun 2025 ada Ratu ya, milik Happy Hapsoro, naiknya hingga 10 kali arah nih, atau 10 hari beruntun naiknya luar biasa. Nah kira-kira nanti Fore mau ngikut yang mana nih, Cuan, Das, atau Ratu? Atau seperti Mandiri Sekuritas, underwriter Mandiri Sekuritas, ini tergantung dari para pelaku pasar ya. Semoga saja bisa di bawah Henan Sekuritas Putih Rai bisa mengikuti jejak Cuan, Das, dan juga Ratu. Nah selain itu bagaimana dengan prospek bisnisnya? Apalagi tadi mau ada ekspansi di menu donat ya. Ya, jadi kalau kita berkaca terhadap analisa Redshare, di mana sekitar 40% masyarakat Indonesia, terutama yang dewasa ini memang memiliki kebiasaan ya untuk mengkonsumsi kopi bahkan rata-rata sekitar 7 gelas per minggu. Memang rata-rata orang Indonesia terutama yang mungkin sudah kerja atau sedang melakukan pekerjaan, memang lebih suka melakukan pekerjaan ditambah atau sambil ditemani oleh secangkir kopi. Salah satunya ya mungkin Fore ya. Kemudian di sini kalau kita lihat pertumbuhan pasar kopi di Indonesia memang mencerminkan peningkatan sebesar 1,8 kali lipat dalam kurun waktu 6 tahun yang memang didorong oleh beberapa faktor. Jadi memang faktor pertama adalah budaya konsumsi kopi di Indonesia memang cukup tinggi ya. Secara kalau kita lihat memang kehidupan sosial orang Indonesia biasanya nggak bisa kerja kalau tanpa ngopi. Kemudian faktor keduanya kalau kita lihat memang sekarang
Forecafe juga sudah tersedia di seperti beberapa aplikasi pengiriman gitu ya, atau food online. Jadi kalau kita lihat memang ini juga memang mendorong dari sisi penjualan sehingga orang yang tidak sempat ke kedai kopi bisa ngopi juga via online. Kemudian kalau kita lihat di sini perusahaan juga memiliki ambisi untuk mengembangkan bisnis kopinya yang sudah dioperasikan dan berencana melakukan diversifikasi bisnis, yaitu tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, dia akan masuk di segmen bisnis donat yaitu melalui tambahan anak usahanya yaitu tadi CFI ya. CFI itu adalah Cipta Favorit Indonesia, dan juga melalui bisnis bakery-nya di Fore Bakery Indonesia, dan juga ekspansi bisnisnya nanti untuk di Fore Cafe di Singapura. Ya, kita sudah melihat memang secara kinerja sudah ada perbaikan kinerja, tapi dari sisi valuasi memang masih cukup mahal ya. Tapi kalau melihat dari underwriter-nya ada Henan Putih Rai Sekuritas, ini tentu saja menjadi angin segar buat teman-teman, terutama teman-teman investor dan juga teman-teman trader. Karena biasanya track record dari Henan Putih Rai Sekuritas memang cukup baik sehingga tidak menutup kemungkinan performa Forecafe di hari pertama listing kemungkinan akan mencatatkan kinerja yang cukup baik. Ngomong-ngomong, disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.